Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, disayang, peduli Yesus sama kita semua. Tuhan pelihara hidup kita. Senin malam hari ini tanggal 10 Februari 2025. Janji Tuhan ya dan amin. Dalam Ibrani 13 ayat 5. Sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bukti nyata saya bisa menyampaikan firman Tuhan, jumpa dengan Bapak Ibu, baik pagi, baik malam. Ini bukti nyata kita ada penyertaan Tuhan. Bukti nyata ada perlindungan Tuhan. Bukti nyata ada pemeliharaan Tuhan. Bukti nyata Yesus cinta kita semua. Masih dipercayakan. Saya masih dipercayakan oleh Tuhan. Untuk hidup, untuk memuliakan Tuhan. Untuk memberitakan kabar tentang Yesus Kristus. Memberitakan kabar kebenaran. Supaya banyak jiwa-jiwa kembali bertobat datang kepada Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan. Supaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita sebelum waktunya terlambat. Bertobat kalau nanti waktu Yesus datang sudah terlambat itu sudah. Seperti 5 gadis yang bodoh, terlambat. Mempelai datang, baru dia ketok-ketok pintu, dia mau cari minyak itu. Bak pelita tapi minyak habis. Sudah terlambat, gak bisa, pintu tertutup. Baca Matius 25 ayat 10. Sebelum pintu tertutup, mari kita datang kepada Yesus. Kita mau cinta. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita lakukan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang beneran, yang serius, yang cinta dengan sungguh-sungguh. Supaya hidup kita diberkati sama Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita. Untuk kita kuat gagah menghadapi dunia yang semakin bergejolak ini. Dunia yang semakin jahat ini. Tapi kita berkekuatan dari Tuhan. Saya Pastor Yakub Ramaka menyanyikan pujian ini. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kita minta kekuatan dari Roh Kudus. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah oleh Roh Kudus ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku Tuhan Yesus. Amin. Dalam Sakarya 4 ayat yang ke-6b, demikian firman Tuhan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, amin, melainkan dengan Rohku firman Tuhan semesta alam, yaitu kuasa Roh Kudus, akan memberikan kekuatan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu. Amin. Haleluya.
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu Bapakku Tuhan Yesus Kristus, dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Aku mau setia dan taat melakukan perintah-Mu Bapakku Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh aku sangat cinta Engkau Bapa. Amin. Sucikanlah mulutku Bapa, sucikanlah pikiranku, sucikan kuduskan hatiku Bapa. Malam hari ini mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, uruskanlah hidupku, bentuklah hidupku menjadi seru pada Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau Bapa kami, sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, dan selamat malam para Bapak Ibu Saudara semua dicinta, disayang, diberkati oleh Tuhan Yesus. Senin malam hari tanggal 10 Februari 2025. Ketergantungan kita hanya kepada Yesus, bukan manusia. Manusia tidak bisa menolong kita. Seandainya manusia menolong kita, hanya sifatnya sementara, bukan penolong yang sempurna. Manusia bukan penolong yang sempurna, tapi penolong yang ajaib, juru selamat yang sempurna, segala-galanya dalam hidup kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau setia. Firman Tuhan kita mau baca di dalam 2 Tesalonika pasal 3 1-18, di mana firman Tuhan katakan, Tuhan adalah setia. Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Karena dunia sudah di bawah kuasa si jahat, Bapak Ibu. Baca di dalam 1 Yohanes pasal 5:19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, tapi dunia sudah di bawah kuasa si jahat. Itu lewat peristiwa Ayub. Semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, semua ada intervensi dari iblis. Dari sejak awal Hawa jatuh bersama Adam karena intervensi cobaan dari si iblis, si ular tua yang jahat itu. Termasuk Yesus sendiri. Yesus sendiri dicobai, kalau saudara baca di Matius pasal 4. Tapi kuasa Tuhan yang dahsyat, karena Yesus ada Roh Kudus, saudara. Dia sebagai Tuhan. Wah, bukti nyata menang Yesus. Dahsyat Tuhan itu. Wah, mari kita baca, senang kita ikut Yesus. Dia penjuru selamat kita. Malah Yesus berkata, hendaklah kamu menyembah kepada Tuhan Allahmu. Maka saya berkata pada malam ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai iblis, kau dengar, menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar kau iblis, menyembah kau kepada Tuhan. Semua makhluk yang ada, termasuk iblis, semuanya menyembah kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak menyembah. Karena dia satu-satunya Tuhan yang terbesar, termulia, teragung, tersegala-galanya. Menyembah. Kita semua menyembah, datang kepada Tuhan. Kita memujiakan Tuhan. Semuanya Tuhan ciptakan, termasuk awalnya Lucifer itu dari malaikat, saudara. Dia jatuh karena apa? Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 9, karena iblis itu ingin menyamai Tuhan. Ya, sombong dia. Mentang-mentang sama Tuhan udah dikasih kekuasaan, ya dikasih segala-galanya. Dia mau nyamai sama Tuhan. Nggak bisa, saudara. Maka Tuhan marah, langsung dicampakkan, saudara. Maka pentingnya kita takut sama Tuhan. Supaya kita tidak boleh macam-macam, tapi kita mau takut, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan.
Lihat ini, saya mau baca Yesaya pasal 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dari dan jatuh ke bumi. Kali mengalahkan bangsa-bangsa. Memang bangsa sudah kalah sama iblis ini. Maka kita ini tidak kuat tanpa kuasa Tuhan. Maka dalam pujian tadi, kuatkan hatiku oleh rohmu ya Tuhan. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Wah, coba. Iblis mau menyamai, awalnya ini malaikat sudah dicampakkan sama Tuhan. Mau menyamai Tuhan, ya tidak bisa lah, tahu diri kok iblis. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, tahu diri. Nggak bisa dong, semua harus menyembah Tuhan. Lihat ini, waktu Tuhan dicobai oleh iblis di Matius pasal 4. Langsung Tuhan kunci, harus menyembah Tuhan Allahmu. Saya mau baca nih, di Matius pasal 4. Sudah. Ya, coba ini. Matius pasal 4 ayat 10. Maka berkata Yesus kepadanya, "Anyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Amin. Ini juga kepada setiap kita. Setiap kita, ya, raja, presiden, siapapun, ya, tetap harus menyembah Tuhan Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sajalah kita harus berbakti. Itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Saya bukti nyata, saya terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saya dari keturunan Tionghoa, saya selalu soja angkat tangan. Dan saya berlutut di hadapan Tuhan, menyembah, saya cium kaki Yesus dengan segala kerenan hati. Engkau yang terpuji, ternama, terhormat, tertinggi di atas segala kalanya. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Untuk itu tiap malam kita baca Alkitab sebagai bukti kita cinta Yesus dan kita melakukan yang setia. Supaya Tuhan sendiri memberikan kekuatan buat kita menghadapi dunia yang jahat ini. Karena di dalam 1 Yohanes 5:19, coba saya mau baca. 1 Yohanes pasal 5:19, surat 1 Yohanes pasal 5:19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Coba nih, kalau kita tidak dapat kekuatan ditopang oleh kuasa ilahi dan kuasa Roh Kudus, kita jatuh. Saya tidak kuat. Siapa berani kuat, saudara? Kalau saudara berani kuat tanpa Roh Kudus, sombong saudara itu. Jatuh pasti. Ya. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, baru kita tampil lebih dari pemenang. Rom 8 ayat 37. Tuhan dijadikan kita lebih dari pemenang karena Tuhan bersama kita. Tuhan mengasihi kita semua. Berdoa dan bekerja. Saya mau baca 2 Tesalonika pasal 3. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi antara kamu. Amin. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika dengan segala kerenahan hati. Rasul Paulus juga minta berdoa. Doakan untuk pelayan Rasul Paulus supaya firman Allah ada beritakan supaya banyak jiwa bertobat. Demikian saya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan melalui YouTube pagi malam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara mendengar, para hamba, mari kita saling doakan. Sebab saya tanpa ditopang doa, saya tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Hasil saya pelayanan seperti ini ada vertikal horizontal. Vertikalnya karena Tuhan Yesus menyertai saya. Semua karena cintanya Yesus. Dan horizontalnya pasti doa dari Bapak Ibu kepada saya. Sehingga Tuhan mendengar doa kita bersama. Sehingga firman Allah dapat diberitakan. Supaya dengan tujuan banyak jiwa-jiwa bertobat. Banyak jiwa-jiwa yang hidup di dalam kegelapan berjalan di dalam terang Tuhan. Supaya mereka hidup di dalam kasih. Semua karena anugerah Tuhan. Jadi saya juga berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Dan Bapak Ibu juga doakan buat saya. Senantiasa kita saling memberi kekuatan, saling mendoakan. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan untuk kerajaan surga. Dan yang kedua, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Iman memang benar saudara. Bapak Ibu Saudara bersama saya bisa beriman kepada Yesus. Itu karena anugerah Tuhan. Baca di dalam Yohanes 6 ayat 65. Kalau orang bisa datang kepada Tuhan, Yohanes 6 ayat 65. Orang bisa percaya datang kepada Tuhan Yesus itu karena kasih karunia Tuhan. Tanpa karena anugerah Tuhan tidak bisa. Baca Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Hanya oleh karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Bukan oleh kekuatan kita. Bukan karena hasil kerja kita. Bukan karena perbuatan baik. Bukan. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Waktu mari
Kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh karena semua berasal dari Dia. Tetapi ayat ketiga, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap jahat. Amin. Tuhan begitu setia. Dalam 2 Timotius 2:13 juga dikatakan Tuhan setia. Mari kalau Tuhan setia, mari kita menjadi jemaat yang setia. Jadilah hamba Tuhan yang setia. Jadi pelayan Tuhan yang setia. Pokoknya semua. Suami setia kepada istri. Istri kepada suami. Keluarga setia kepada Tuhan. Saling kita setia. Mari. Pegang kesetiaan karena janji Tuhan dalam Wahyu pasal 2:10b. Setia sampai mati. Kita akan mendapat mahkota kehidupan. Mari. Karena Tuhan begitu setia. Tuhan akan memberi kekuatan pelihara kita. Dan kami percaya dalam Tuhan. Bahwa apa yang kami pesankan kepada kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Mari, setiap Bapak Ibu dengar firman Allah saya sampaikan. Mari, seperti firman Tuhan pada malam ini, mari kita menjadi jemaat yang setia. Saya menjadi hamba Tuhan yang setia. Mari kita semua menjadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan Yesus. Dan horizontalnya saling setia. Bapak Gembala setia kepada jemaat, jemaat setia kepada Bapak Gembala. Kita saling setia, suami, istri, anak, semua saling setia. Dalam pekerjaan apapun juga saling setia. Berdasarkan firman Tuhan. Akhirnya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketahabahan Kristus. Amin. Tapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Mari kita jangan menjadi anak Tuhan jemaat yang pasif, tapi jemaat yang produktif. Di sini tidak melakukan pekerjaan. Mari kita menjadi orang-orang sibuk untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sibuk dalam pekerjaan dunia sekuler, silakan. Tapi jangan lupa yang satu ini, lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga kita menjadi manusia yang produktif, manusia yang berkenan sama Tuhan. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Jangan kita menjadi orang lalai. Jangan menjadi orang malas. Menjadi kita orang rajin yang produktif. Kerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sentral kita Tuhan Yesus, saudara. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun yang kamu. Jangan menjadi beban, jadi menjadi cost center. Jadi hidup kita menjadi berkat, ya, bukan menjadi beban bagi orang, tapi menjadi berkat buat setiap orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Mari kita menjadi anak Tuhan, menjadi teladan, menjadi pelita, menjadi garam, berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Mari, harus kita menjadi orang produktif. Lakukan pekerjaan apapun juga. Minta pimpinan Tuhan. Minta pekerjaan dari Tuhan. Itu nomor satu. Karena sumber segala kan itu datang dari Tuhan. Kita dilahirkan tidak bisa bekerja. Karena bayi mana bisa bekerja. Tapi Tuhan pelihara. Sehingga kita menjadi anak Tuhan. Berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang tidak tertib hidupnya. Dan tidak bekerja. Benarkan sibuk dengan hal yang tidak berguna. Mari. Jangan sibuk hal yang tidak berguna di firman Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang produktif. Kerjakan semua aktivitas untuk kemuliaan Tuhan. Kerjakan semua yang minta pimpinan Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan oleh kita, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Dan dengan demikian, makan-makan si amin. Bapak Ibu harus menjadi anak Tuhan yang produktif. Untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi hidup ini hanya sementara. Tapi kerjakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Pasti Tuhan buka jalan. Ya. Jangan pernah pesimis. Melanggar iman. Percaya kepada Tuhan. Jangan berbuat dosa. Tapi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya yakinnya. Pasti Tuhan akan pelihara. Pasti Tuhan akan tolong kita. Kalau kita main-main dosa. Ya gak bisa. Soal jalan buntu kalau dalam dosa. Tapi firman Allah mengajar kita. Berbuat baik. Berbuat jauh dari kejahatan. Tapi hiduplah di dalam firman Tuhan. Dan selalu minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan pasti menyertai kita, memberkati kita. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Mari, jangan jemu berbuat baik. Kalau Bapak Ibu diberkati, mari memberkati. Hidup kita makin memberkati, makin diberkati sama Tuhan. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, jangan bergaul dengan dia, supaya yang jadi malu. Jangan bergaul dengan orang fasik. Pergaulan penting, kalau dia pergaulan yang tidak benar, tidak membawa saudara dekat dengan Tuhan, ya lebih bagus pelan-pelan minta maaf sama dia. Ya, bawa mereka. Justru kita jangan sampai dipengaruhi oleh mereka.
Tapi justru mereka yang harus kita pengaruhi untuk datang kepada kebenaran. Jangan sampai kita hidup di dalam kebenaran, tapi terpengaruh hidup di dalam kegelapan. Jangan. Tapi pengaruhi mereka yang hidup dalam kegelapan untuk berada di dalam terang Tuhan. Harus kita berdampak. Kita harus menjadi influencer. Ya, sudah punya pengaruh karena kita percaya. Karena Tuhan menyertai kita, Tuhan Yesus. Tapi janganlah anggap dia sebagai musuh. Tapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Amin. Seperti yang saya katakan tadi. Anggap semua saudara. Ya. Jadi minta maaf kepada dia, ajak mereka supaya datang kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai saudara yang terpengaruh cara dunia, tapi hiduplah dari dunia. Makanya banyak gereja-gereja salah. Kalau gereja banyak niru cara-cara dunia masuk gereja, salah. Tapi gereja harus berdampak kepada dunia. Supaya dunia kegelapan ini hidup di dalam terang Tuhan. Jangan sampai gereja yang kena pengaruh terang ada di dalam kegelapan. Jangan. Tapi gereja harus berdampak bagi dunia. Seperti Yesus jadi terang dunia, maka kita harus menjadi terang dunia. Amin. Dan ayat 16, 17, 18. Dan ya Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu Tuhan, menyertai kamu. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Salam daripadaku Paulus, salam ku tulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat, begini tulisanku. Ayat 14 terakhir. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat damai sejahtera, penyertaan ajaib dari Tuhan menyertai Bapak Ibu. Dan Roh Kudus tuntun kita. Dan Roh Kudus kan kuatkan kita. Supaya kita tetap teguh berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan dengan setia. Roh Kudus Tuhan Roh Kudus Tuhan setia. Akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Akan memelihara kita terhadap yang jahat. Dan kita senantiasa berada dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, nanti akan terjadi. Masa-masa kesukaran akan terjadi. Seperti dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Tapi percaya kepada Tuhan. Dekat dengan Yesus. Dia sumber kekuatan dan menolong kita, memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bersama kita. Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Kita tetap teguh berdiri sebagai pelaku firman Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan.